Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Muhammad Zainuddin, NIM 2019 435. Yang dimana dalam video ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan hukum jaminan antara gadai, fidusia, jaminan khusus, dan jaminan umum. Yang dimana sebelum menjelaskan berkaitan dengan 4 tema tersebut, perlunya kita mengetahui berkaitan dengan hukum jaminan itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan hukum jaminan? Hukum jaminan adalah suatu ketentuan hukum yang mengatur hubungan atau mengatur berkaitan dengan jaminan antara pemberi jaminan yaitu debitur dan penerima jaminan yaitu kreditur sendiri sebagai akibat pembebanan suatu hutang tertentu dengan suatu jaminan atau benda atau objek yang dijadikan sebagai jaminan sini. Dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur berkaitan dengan perlindungan terhadap kreditur sebagai pihak pemberi hutang saja, melainkan juga mengatur perlindungan hukum jaminan terhadap debitur sebagai pemberi atau pemberi objek jaminan atau penerima hutang tersebut. Nah, dalam adapun dalam undang-undang atau hal yang mengatur berkaitan dengan hukum jaminan itu sendiri diatur di dalam pasal 1131 dan pasal 1132 yang berkaitan, yang dimana dalam pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah atau maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu sendiri. Dengan demikian, menurut pasal ini, segala harta kekayaan seorang otomatis menjadi jaminan atas utang yang telah dibuat dalam suatu perikatan antara kedua belah pihak. Sedangkan dalam pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya. Hasil penjualan barang-barang itu menurut perbandingan utang masing-masing, kecuali bila antara kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Nah, adapun sifat perjanjian jaminan itu sendiri, yang dimana perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya suatu perjanjian atau pokok-pokok yang mendahulinya, karena perjanjian jaminan merupakan perjanjian aksesorir atau tambahan atau ikutan. Apabila perjanjian pokoknya selesai, maka perjanjian jaminan juga ikut selesai. Terus sebab tidak mungkin ada orang yang bersedia menjamin sebuah hutang atau hutang tersebut tidak berwujud. Nah, setelah mengetahui berkaitan dengan hukum jaminan dan pengertian maupun sifat-sifatnya, kita akan menjelaskan berkaitan dengan jenis hukum jaminan itu sendiri, yang dimana mengenai apakah semua benda yang dapat dijadikan jaminan hutang. Tentu hal ini menjadi suatu pertanyaan besar, di mana apakah semua benda itu dapat menjadi suatu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur itu sendiri. Jawaban yang dapat saya sampaikan adalah hal itu bergantung pada lembaga jaminan apa yang dipergunakan untuk menjamin benda tersebut. Apakah memang semua objek benda itu dapat dijadikan sebagai jaminan, tapi apakah pihak dari kreditur mau menerima jaminan tersebut atau tidak? Itu yang menjadi suatu persoalan, karena adanya suatu nilai yang dijaminkan, maka otomatis kreditur juga akan memberikan suatu piutang
terhadap pihak dari debitur, karena jaminannya dari kreditur itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, kembali kepada berkaitan dengan jenis hukum jaminan itu sendiri, ada dua jenis hukum jaminan itu sendiri. Yang pertama adalah jaminan umum berdasarkan pasal 1331 seperti yang saya terangkan sebelumnya di dalam kitab undang-undang hukum perdata, yang menjelaskan bahwa semua kebendaan berhutang, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, baik yang sudah ada atau yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala ikatan perseorangan. Ini dinamakan dua jaminan umum, yang dimana jaminan umum ini adalah jaminan yang berkaitan atau yang sudah diatur di dalam undang-undang itu sendiri. Semua dalam penjelasan pasal tersebut kita dapat mengetahui bahwa semua benda yang dimiliki oleh debitur itu sendiri menjadi suatu jaminan terhadap pihak dari kreditur, karena mungkin di kemudian hari pihak dari debitur itu tidak mampu membayar hutangnya, maka pihak dari kreditur berhak untuk memiliki atau mengambil objek dari jaminan tersebut. Adapun jaminan khusus ialah dalam hukum jaminan ada pasal-pasal yang mengatur benda yang dijadikan jaminan utang atau yang disebut dengan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang objeknya berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, yang khusus diperuntukkan untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur apabila di kemudian hari tidak dapat membayar hutangnya kepada kreditur. Nah, dalam penjelasan tersebut sebenarnya jaminan khusus ini lebih ditekankan kepada adanya suatu perjanjian antara kedua belah pihak, yang dimana pihak dari debitur menyerahkan barang kepada kreditur sebagai suatu jaminan untuk mendapatkan suatu pinjaman atau hutang, sehingga pihak dari kreditur mempercayai dan memberikan suatu piutang terhadap debitur itu sendiri. Dan yang terakhir berkaitan dengan jenis-jenis jaminan kebendaan. Ada 3 jenis berkaitan dengan jaminan kebendaan itu sendiri. Yang pertama ada gadai, terus ada fidusia dan hipotek. Dan saya akan menjelaskan berkaitan dengan gadai dan fidusia itu sendiri, yang dimana objek dari gadai berupa benda bergerak yang terdiri dari benda berwujud seperti perhiasan, emas, terus motor dan lain-lain sebagainya. Dan benda yang tidak berwujud itu seperti hak untuk mendapatkan pembayaran uang atau surat-surat piutang atau surat-surat tanah dan lain sebagainya. Bila pihak debitur tidak bisa melunasi pinjamannya, maka benda yang digadai akan dikuasai oleh pihak dari kreditur atau pemberi utang sesuai dengan pasal 1155 dan pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Eksekusi terhadap barang gadai dapat melalui 2 alternatif. Yang pertama, eksekusi langsung, dan yang kedua, eksekusi dengan melalui putusan pengadilan terlebih dahulu. Dan dalam mengeksekusi atau mengambil objek dari gadai atau dari objek gadai yang diberikan oleh pihak debitur tersebut, ada 2 itu yang harus dilakukan oleh pihak dari kreditur itu sendiri, yaitu mengeksekusi langsung,
yang dimana eksekusi langsung ini langsung mengambil atau menguasai barang jaminan tersebut, sedangkan eksekusi melalui putusan pengadilan terlebih dahulu, yaitu pihak dari kreditur itu harus menunggu putusan dari pengadilan terlebih dahulu untuk bisa mengambil atau menguasai barang yang dijaminkan oleh pihak debitur itu sendiri. Sedangkan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Adapun fidusia ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Adapun objek fidusia berupa benda bergerak baik yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tidak bergerak yang khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Nah, berkaitan dengan fidusia itu sendiri, kita dapat menjaminkan objek jaminan itu tanpa harus menyerahkan benda tersebut atau objek dari jaminan tersebut kepada pihak kreditur, tapi kita tetap menguasai, kita yang sebagai pihak debitur atau orang yang memberikan suatu jaminan dan yang menerima, yang menghutang atau yang menerima piutang dari kreditur, kita tetap bisa menguasai barang tersebut, tapi hak dari kebendaan tersebut dikuasai oleh pihak kreditur itu sendiri, dimana ketika kita tidak mampu membayar hutang tersebut, maka dengan jatuh tempo yang sudah diberikan oleh pihak kreditur, maka barang yang dijaminkan itu menjadi hak milik dari kreditur itu sendiri. Adapun perbedaan dari fidusia dan gadai itu sendiri, yang dimana gadai itu sendiri yang dimana hak maupun objek dari benda tersebut kita serahkan ke pegadaian tanpa kita sebagai debitur menguasai barang tersebut, tapi benda dan hak dan benda objek jaminan tersebut tetap kita dikuasai oleh pihak dari kreditur atau pihak dari pegadaian tersebut. Sedangkan fidusia itu sendiri, kita masih bisa dapat menguasai benda yang menjadi jaminan kita, tapi cuma hak dari kebendaan itu saja yang kita serahkan kepada pihak kreditur itu sendiri. Seperti contohnya, kita melakukan gadai, maka kita akan menyerahkan, ketika objeknya emas, maka kita akan menyerahkan emas ini ke pihak pegadaian tanpa kita menguasai benda tersebut atau objek dari jaminan tersebut. Sedangkan di dalam fidusia itu sendiri, seperti contohnya ketika kita menggadaikan motor, maka surat-surat atau hak pemilikan kita itu yang kita gadaikan atau yang menjadi jaminan kita terhadap pihak kreditur. Sedangkan barang atau sepeda motor tersebut masih kita dapat memakainya tanpa dikuasai oleh pihak dari kreditur itu sendiri. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.